Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sahabat semua yang masih setia mengikuti channel ini hingga kini. Pada video kali ini kami akan membahas tentang sejarah keberadaan Islam di Spanyol. Spanyol adalah negara dengan 99% dari penduduknya beragama Katolik Roma, yang beragama Islam kurang dari 1% populasi. Itu pun hanya berada di wilayah tertentu dan banyak diantaranya para imigran Afrika Utara. Jejak Islam selama ratusan tahun bisa dikatakan nyaris tidak lagi di Spanyol. Padahal Spanyol adalah jalan utama masuknya peradaban Islam ke Eropa. Islam pertama kali masuk ke Spanyol ketika negara tersebut diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid, yaitu pada tahun 705 hingga 715 Masehi. Salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Damaskus adalah tempat umat Islam menguasai Afrika Utara sebelumnya. Sejarah mengenal 3 nama dalam penaklukan Spanyol, yaitu Tarif ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Di awal abad ke-8, pasukan dari Afrika Utara datang ke Spanyol. Penduduk Eropa Barat menyebutnya sebagai bangsa Moor, yang tak lain adalah orang Arab. Mereka menyapu Afrika Utara dari tanah airnya di Timur Tengah, termasuk mengislamkan penduduk Maroko. Tahun 711 Masehi, Tariq ibnu Ziyad, gubernur Tangier, menyeberangi Spanyol beserta 12.000 tentaranya. Mereka mendarat di Gibraltar. Tempat ini juga disebut Jabal Tariq atau Gunung Tariq, sebagai bentuk penghormatan pada dirinya. Mereka datang atas undangan masyarakat Visigothic untuk membantu melawan Raja Roderick. Roderick meninggal dalam peperangan tersebut dan Spanyol berakhir tanpa pemimpin. Setelah kejadian tersebut, Tariq kemudian kembali ke Maroko. Tapi setahun kemudian, yakni tahun 712, Musa ibnu Nusair, salah satu gubernur muslim di Afrika Utara, datang ke Spanyol bersama tentaranya dengan tujuan untuk menduduki kawasan tersebut. Dalam 3 tahun, Nusair menaklukkan seluruh wilayah pegunungan di bagian utara. Ia kemudian melanjutkan penaklukan ke Prancis, tapi terhenti di Poitiers pada tahun 732. Al-Andalus, demikian orang Islam Spanyol kerap disebut. Mereka ini terorganisasi di bawah pemerintahan sipil yang religius dari Khalifah di Damaskus. Gubernur Spanyol umumnya orang Suriah, yang kerangka dan referensi politiknya sangat dipengaruhi praktik-praktik masa Bizantium. Pada masa itu, pemeluk Islam bertambah, termasuk diantaranya masyarakat Spanyol sendiri. Demikian juga dengan penduduk di kawasan pedesaan. Meski demikian, masih ada komunitas Kristen Roma yang menetap di perkotaan. Selain itu, tercatat juga masyarakat Yahudi. Populasi mereka mencapai 5% dari total penduduk. Masyarakat Yahudi ini memainkan peran penting dalam perdagangan hingga pendidikan kala itu. Pada tahun 756 Masehi, dinasti Umayyah di Damaskus berakhir dan kekhalifahan dialihkan ke Baghdad oleh dinasti Abbasiyah. Salah seorang pangeran Umayyah, Abdul Ar-Rahman, pergi ke Spanyol dan mendirikan kekhalifahan di Cordoba. Dinasti ini bertahan selama 250 tahun dan tercatat sebagai salah satu pemerintahan Islam yang gemilang. Sedikit gambaran tentang Cordoba. Di abad ke-10, populasi Cordoba mencapai 500 jiwa, bandingkan dengan jumlah penduduk Paris yang hanya 38.000 saat itu. Kota Cordoba memiliki 700 masjid, 60.000 rumah mewah, dan 70 perpustakaan. Perpustakaan ini dikelola secara profesional dengan mempekerjakan para peneliti dan memiliki 500.000 manuskrip. Cordoba saat itu memiliki 900 tempat mandi umum, dan jalanan Cordoba tercatat sebagai jalanan pertama di Eropa yang memiliki penerangan kota. 5 mil dari kota terdapat kediaman Khalifah Madinat Al-Zahra. Bangunan ini dibangun dari batu-batu berkelas seperti onyx. Pembangunannya membutuhkan waktu 40 tahun dengan biaya sepertiga dari penerimaan Cordoba. Sebelum dihancurkan di abad ke-11, tempat ini tercatat sebagai salah satu keajaiban era tersebut. Ketika Hisam II yang merupakan cucu Abdul Ar-Rahman mewarisi tahta tahun 976 Masehi pada usia 12 tahun, tugas tersebut diwakilkan kepada Ibnu Abi Amir. Ia dikenal juga dengan nama Al-Mansur dan memegang hak tersebut selama tahun 981 hingga 1002 Masehi. Selama 20 tahun kekuasaan utama kekhalifahan
ada di tangan penguasa diktator ini. Kekhalifahan Cordoba tidak berlangsung lama dalam kepemimpinan Al-Mansur. Lawan politik mulai menuntut hak atas tahta. Demikian juga dengan para bangsawan dan komandan tentara. Tuntutan ini mencerai-beraikan kekuasaan Cordoba atas Spanyol. Beberapa wilayah seperti Sevilla, Granada, Valencia, dan Zaragoza menjadi lebih kuat. Meski demikian, pergolakan di antara mereka semakin menguat. Sementara di sisi lain, kekuasaan wilayah Kristen kian menguat. Pada tahun 1469 terjadi pernikahan antara Ferdinand dari Aragon dan Isabella dari Kastil. Pernikahan ini mengukuhkan kekuatan kelompok Kristen. Sejarah sendiri mencatat Ferdinand dan Isabella sebagai pasangan yang memulai penghancuran Islam di Spanyol. Tahun 1492, Ferdinand dan Isabella menguasai Granada dan mengukuhkan diri mereka sebagai Raja Katolik. Tahun ini juga ditandai sebagai tahun pengusiran orang Islam keturunan Arab di Spanyol. Sebenarnya, dibanding negara Eropa lainnya saat itu, Spanyol adalah negara heterogen, dan heterogenitas ini dijaga dengan baik pada masa kejayaan Islam. Tapi, ketika kekuasaan Islam jatuh, masyarakat Muslim khususnya di Granada memberikan pilihan, meninggalkan tempat tinggalnya atau pindah menjadi pemeluk Kristen. Ketika pilihan tersebut diberikan, banyak kaum Yahudi yang memilih untuk memeluk Kristen. Meski demikian, masih banyak Muslim yang bertahan dengan keyakinan walaupun itu dilakukan diam-diam. Selama beberapa generasi, mereka hidup sebagai petani dan tukang kayu. Setelah tahun 1525 Masehi, seluruh penduduk Spanyol secara resmi sudah memeluk agama Kristen. Tapi perpindahan agama yang sifatnya memaksa melahirkan peleburan yang tidak menyeluruh di kalangan masyarakat Spanyol. Selain itu, ada regulasi bernama Pureza de Sangre, yakni keharusan berdarah asli Spanyol untuk bisa menduduki posisi penting di pemerintahan dan gereja. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah munculnya kembali kekuatan lama di Spanyol.